pakan ayam di BPTP NTT. Dan kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi lagi tentang pakan. Kalau kemarin kita sudah menyajikan tentang bagaimana tentang pengendalian penyakit, vaksinasi dan lain-lain. Ini pakan. Kali ini kami akan menyajikan informasi tentang pakan itu sendiri bagi ternak ayam KUB ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa pakan merupakan salah satu faktor utama yang perlu kita perhatikan dalam pemeliharaan ternak, khususnya ternak ayam ini. Oleh karena itu dalam video ini dengan mengambil berbagai informasi pendukung dari beberapa literatur yang ada, kami akan menyajikan tentang pakan untuk ternak ayam KUB ini, seperti apa manajemen pakan itu, berapa banyak yang harus kita berikan kepada ternak, kapan waktu yang baik untuk diberikan kepada ternak, serta jenis-jenis pakan itu sendiri. Seperti apa? Mari kita saksikan yang berikut ini. Pakan merupakan makanan atau asupan, yaitu semua bahan pakan yang diberikan kepada hewan atau hewan peliharaan. Pengertian pakan sendiri adalah sumber energi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Zat yang terpenting di dalam kandungan pakan adalah protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang seimbang. Pakan sendiri merupakan komoditi yang sangat penting bagi ternak. Zat-zat yang terkandung dalam pakan dimanfaatkan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan produksi ternak itu sendiri. Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan tubuh ternak itu sendiri. Bahan pakan merupakan makanan ternak yang terdiri dari bahan kering dan air yang harus diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksinya. Pakan ayam menjadi salah satu masalah bagi para peternak sebab harga pakan yang terkadang melambung tinggi dan tidak diimbangi dengan kenaikan harga ayam yang akan mengakibatkan kerugian bagi para peternak ayam. Untuk mengakalinya, para peternak dapat meramu pakan alternatif untuk menekan biaya pakan tersebut. Untuk melengkapi informasi dalam video ini, kami juga menggunakan beberapa literatur sebagai sumber informasi seperti Sukses Beternak Pembibitan Ayam Buras oleh Insinyur Bambang Cahyono. Kemudian yang kedua adalah Petunjuk Teknis Intensifikasi Ayam Bukan Ras atau INTAP dan Intensifikasi Tenaga Kerja atau INTEK, Departemen Pertanian tahun 1992. Dan juga kami menggunakan sumber informasi berupa folders tentang teknologi budidaya ayam buras yang dikeluarkan oleh BPTP NTT pada tahun 2000. Selain itu, untuk melengkapi gambar-gambar atau foto-foto di dalamnya juga kami mengambil dari informasi-informasi yang ada di internet. Hal pertama yang akan kita bahas dalam video ini adalah menyangkut jenis pakan untuk ayam. Yang pertama, pakan utama. Pakan utama ayam KUB bisa berupa pakan pabrikan seperti konsentrat yang dapat dibedakan berdasarkan tekstur dan umur ayam, seperti konsentrat jenis 201 BC atau starter untuk ayam di bawah umur 21 hari. Setelah ayam berumur di atas 21 hari atau 3 minggu, pemberian pakan yang berkonsentrat kasar seperti 105 PS. Yang kedua adalah pakan campuran. Pakan campuran bertujuan untuk melengkapi kandungan nutrisi pakan utama. Pakan campuran juga bisa menjadi pakan alternatif penggunaan pakan utama yang harganya lebih mahal. Ada beberapa pakan campuran atau pakan alternatif ayam KUB yang bersumber dari pakan nabati dan pakan hewani seperti pakan nabati. Untuk jenis pakan nabati, yang pertama adalah dedak padi. Dedak padi merupakan sisa bahan limbah penggilingan padi yang dihaluskan
Di dalam dedak padi terdapat kandungan gizi seperti protein, lemak, dan serat kasar yang baik untuk pertumbuhan ayam. Kebutuhan dedak padi sebagai bahan campuran untuk pakan yakni 45%. Yang kedua adalah jagung giling. Jagung giling merupakan biji jagung yang digiling menjadi halus, dan di dalam jagung giling tersebut terdapat kandungan gizi seperti vitamin C, asam lemak omega 6, vitamin B, kalium, fosfor, lemak tak jenuh, magnesium, dan zat besi. Kebutuhan jagung giling sebagai bahan campuran adalah 20%. Yang ketiga, bungkil kelapa. Bungkil kelapa merupakan sisa hasil limbah sebagai salah satu bahan pakan ternak karena memiliki kandungan gizi seperti protein dan lemak. Kebutuhan bungkil kelapa cukup 20% dan tidak perlu lebih karena bungkil kelapa mudah basi atau tengik. Yang keempat adalah tepung singkong. Tepung singkong merupakan bahan gelondongan singkong yang digiling atau dihaluskan karena di dalam tepung singkong mengandung gizi seperti karbohidrat yang sangat baik untuk pertumbuhan ayam. Kebutuhan tepung singkong sebagai bahan campuran adalah 40%. Kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu bahan pakan ayam yang dikelola dari biji menjadi tepung kacang hijau. Dan di dalam kacang hijau tersebut terdapat zat gizi seperti protein, kalsium, fosfor, karbohidrat, dan lemak. Dan untuk kebutuhan makanan sebagai bahan campuran dibutuhkan 50% kacang hijau. Yang berikut adalah sorghum. Tepung sorghum merupakan hasil pengolahan biji sorghum yang digunakan sebagai salah satu bahan pakan ayam dengan kandungan gizi seperti protein yang tinggi. Bahan campuran cukup 5% karena sorghum memiliki tanin yang kurang baik untuk pertumbuhan ayam. Yang berikut adalah yang ketujuh, yaitu bahan dedaunan. Yang dimaksudkan dengan bahan dedaunan di sini adalah seperti daun legum pohon seperti lamtoro atau gamal, legum herba seperti Cleoteria ternatea, dan daun kelor, dan juga daun pepaya. Bisa digunakan sebagai bahan pakan alternatif karena masing-masing bahan tersebut banyak mengandung gizi yang tinggi seperti vitamin, zat besi, kalsium, dan kalium, serta protein, karbohidrat, dan mineral. Bahan campuran disesuaikan dengan kebutuhan. Yang berikut adalah pakan hewani. Tepung ikan merupakan salah satu pakan hewani yang biasa digunakan oleh peternak ayam sebagai pakan, di mana tepung ikan berasal dari sisa-sisa pengolahan ikan maupun ikan-ikan yang tidak terpakai. Dan di dalam tepung ikan ini terdapat kandungan gizi seperti protein yang sangat baik untuk pertumbuhan ayam. Namun sekalipun demikian, untuk bahan campuran pakan dibutuhkan 10% tepung ikan tersebut. Yang berikut yaitu jenis premix vitamin dan mineral. Premix vitamin dan mineral merupakan bahan pelengkap maupun imbuhan pakan yang dicampurkan ke dalam ransum ternak, baik melalui pakan maupun melalui air minum, baik dalam bentuk cair maupun dalam bentuk tepung atau powder. Kebutuhan bahan campuran premix vitamin dan mineral sebanyak 1% sebagai pelengkap atau pengimbang nutrisi dalam pakan. Selain itu, kebutuhan pakan dapat pula dilihat sebagai berikut. Misalnya, pada umur 0 sampai 1 minggu, kebutuhan pakannya itu adalah 5 sampai 10 gram per ekor per hari. Kita juga bisa menggunakan standar ini. Untuk umur 1 sampai 2 minggu, kebutuhan pakannya itu 10 sampai 15 gram per ekor per hari. 2 sampai 3 minggu itu 15 sampai 20 gram per ekor per hari.
3-4 minggu dia semakin meningkat, yaitu menjadi 25-30 gram per ekor per hari. Untuk umur 4-5 minggu, kebutuhannya adalah 30-40 gram per ekor per hari. Umur 6-7 minggu, kebutuhannya 40-50 gram per ekor per hari. Umur 7-8 minggu, kebutuhannya 50-70 gram per ekor per hari. Menjelang bertelur, kebutuhannya juga tetap terus meningkat, yaitu 80-90 gram per ekor per hari. Dan periode bertelur 90-100 gram per ekor per hari. Bagaimana dengan waktu pemberian pakannya? Pemberian pakan pada ternak ayam, khususnya dalam hal ini adalah ayam KUB, dapat dilakukan 4 kali sehari atau 2 kali sehari. Untuk pemberian pakan ayam 4 kali sehari, yaitu pada pagi pada jam 7, porsinya 30% dari kebutuhan pakan. Siang pada jam 11, porsinya adalah 30% dari kebutuhan pakan. Sore pada pukul 15 atau pukul 3 sore, yaitu porsinya 30%. Dan malam pada sekitar jam 7 atau jam 19 itu porsinya 10% dari kebutuhan pakan. Sedangkan untuk pemberian pakan 2 kali sehari adalah pada pagi hari pada jam 8 itu porsinya 50%. Dan sore hari pada jam 4 sore atau jam 16.00 itu porsinya 50% dari kebutuhan pakannya. Bagaimana dengan waktu pemberian air minum? Waktu pemberian air minum bagi ternak ayam KUB ini adalah sebagai berikut. Pada umur 1-7 hari, dia membutuhkan 2 liter per 100 ekor per hari. Untuk umur 8-14 hari, 3 liter itu untuk 100 ekor per hari. Untuk umur 15-21 hari, kebutuhannya adalah 4,5 liter. Ini untuk 100 ekor juga ya, 100 ekor per hari. Dan untuk umur 22-29 hari, itu adalah 7,5 liter per 100 ekor per hari. Pemberian air minum menjadi hal yang penting, di mana pemberian air minum takarannya harus sesuai dengan umur ayam untuk menjaga kestabilan kondisi ayam. Air minum bisa ditambahkan vitamin seperti VitaChick. Demikian yang dapat kami sajikan kali ini menyangkut pakan ini atau manajemen pakan bagi ternak ayam KUB. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan salam inovasi.